Selamat datang di video pembelajaran ini anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar ketenaga kerjaan ya. Ini materi baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalian akan mempelajari konsep ketenaga kerjaan. Maka dari itu, selama proses pembelajaran, kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis tenaga kerja, membedakan angkatan kerja dan bukan, mendeskripsikan konsep ketenaga kerjaan, menganalisis permasalahan, menguraikan solusi mengatasi masalah, menganalisis sistem upah, mengidentifikasi jenis upah, menjabarkan konsep pengangguran, mengidentifikasi jenis pengangguran, dan menganalisis upaya mengatasi pengangguran. Nah, masuk nih ke submateri atau topik yang bakal kita bahas. Yang pertama ada konsep ketenaga kerjaan, 2 masalah, 3 sistem upah, 4 konsep pengangguran, 5 cara mengatasi pengangguran. Nah, ini kita masuk ke ketenaga kerjaan konsepnya. Nah, itu tuh ada 3 ya, tenaga kerja, angkatan kerja, sama kesempatan kerja. Yang pertama, tenaga kerja dulu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu yang pertama, terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal. Contohnya sebagai dokter, guru, dan akuntan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan tersebut bisa berupa dari kursus maupun pelatihan. Contohnya apa? Sopir, montir, dan tukang jahit. Lalu yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, itu apa sih? Itu adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Kemampuan tenaga kerja pada kelompok ini didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Contohnya adalah buruh cuci, kuli panggul, dan kuli bangunan. Lalu yang kedua, kita masuk ke angkatan kerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi atau economically active population. Lalu yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja ketika memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja dan modal sebagai input untuk proses produksi. Permintaan tenaga kerja adalah prinsip ekonomi yang berasal dari permintaan untuk output perusahaan. Jika permintaan terhadap output atau barang dan jasa perusahaan meningkat, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan terhadap output menurun, maka perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja akan turun. Nah, dampaknya adalah perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini bakal masuk ke masalah ketenaga kerjaan. Nah ini masalah ketenaga kerjaan tadi, meningkatnya PHK, terus rendahnya kualitas tenaga kerja, terus rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan, terus permasalahan outsourcing, sama melimpahnya jumlah tenaga kerja. Lalu yang selanjutnya ada sistem upah. Sistem upah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis upah, yang B upah minimum, dan C dewan pengupahan. Yang A ini jenis upah. Jenis upah ini ada dibagi lagi menjadi 3, yaitu upah menurut waktu,
Upah menurut waktu ini adalah sistem upah yang didasarkan pada berapa lamanya kerja seseorang. Lalu yang kedua ada upah menurut satuan hasil. Ini adalah sistem upah yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Yang ketiga ada upah borongan. Upah borongan ini adalah sistem upah yang didasarkan pada kesepakatan dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Dan selanjutnya ada upah minimum. Upah minimum ini adalah standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang tingkatannya disesuaikan dengan produktivitasnya dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu yang C ada Dewan Pengupahan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan terdiri dari Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten. Selanjutnya, konsep pengangguran. Semakin banyak sumber daya alam yang dimiliki seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan, maka semakin mudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika sumber daya alam melimpah, maka akan didistribusikan ke daerah lain. Sebaliknya, jika sumber daya alam sedikit, maka akan didatangkan dari tempat lain. Yang berikut, jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja dan pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya, yaitu mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas kelompok orang yang pertama, tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, dan sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Yang kedua, setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Contohnya, petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Contohnya adalah seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai customer service di salah satu bank, padahal idealnya seorang sarjana hukum dapat bekerja sebagai pengacara, jaksa, atau notaris. Yang berikut pengangguran berdasarkan penyebabnya. Dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Pengangguran ini disebabkan karena keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran friksional bersifat sementara karena pada dasarnya pengangguran ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan karena adanya keinginan untuk mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Yang berikut, ketiga, pengangguran siklis.
Yang ketiga, pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi. Ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun, hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerja dalam upaya untuk memotong biaya. Yang selanjutnya, upaya mengatasi pengangguran. Infrastruktur adalah segala fasilitas yang dapat membantu aktivitas masyarakat seperti bangunan, jalan, jembatan, listrik, internet, dan irigasi. Jika infrastruktur jalan sempit dan rusak, maka petani sulit membawa hasil panennya ke kota. Namun, jika jalan lebar dan baik, kendaraan bisa melintasi dengan mudah sehingga petani dapat mengirim barang lebih cepat dan dapat mendapatkan harga jual yang lebih baik. Oke, segitu aja. Nah, ini jadi Ibu udah jelasin Mas Tepat tentang materi ketenaga kerjaan. Jadi, Ibu harap semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman.